tadi kita cerita, right, beberapa hari ini bahwa meskipun di Lalita Wistara ini ceritanya agak lain, jadi di Lalita Wistara ini ceritanya malah mundur sedikit. Artinya bedanya antara cerita di Lalita Wistara dan cerita di misalnya di drama Cakrawala sudah ya sebentar. Di Lalita Wistara ini diceritakan mengenai seorang bodhisattva yang namanya Swetaketu. Swetaketu ini pada waktu itu sudah menjalankan going through menjalankan tes fit and proper test dan juga sudah dicek clearance, laporan mengenai harta juga sudah dimasukkan semua ini. Jadi beliau betul-betul kualifikasinya lengkap untuk memutar roda dharma di Jambudvipa. Bodhisattva Swetaketu. Jadi sebetulnya pada waktu itu Bodhisattva ini sudah memenuhi syarat semua. Jadi sebetulnya sudah Buddha, tapi masih disebut Bodhisattva karena sebutannya saja. Makanya waktu kita tadi membaca di Lalita Wistara, waktu pemutaran roda dharma dikatakan misalnya, begitu beliau itu mengutarakan mengenai Caturarya Satya ini, suaranya yang keluar di Jakarta Raya ini bergetar, dan Buddha-Buddha di seluruh penjuru ketika itu juga berhenti apapun yang mereka kerjakan, ikut bersukacita dan mendengarkan efek dari diputarkannya roda dharma ini. Jadi ceritanya bedanya kan, kalau kita hanya baca dari Nikaya ini atau dari agama cerita misalnya seperti dari Dhamma Cakrawala sudah yang diceritakan Buddha pada waktu setelah Buddha lahir, kemudian Buddha ini menunjukkan aspek belajar menjadi Buddha, bukan belajar artinya jadi anak kecil, belajar matematik, belajar ini, kemudian belajar bahasa, kemudian setelah jadi besar lalu menemukan temannya, menemukan istrinya, dan tapi kalau ditinjau dari Lalita Wistara, itu Lalita Wistara itu menunjukkan itu hanya ingin memberi contoh untuk kita. Jadi Buddha sebetulnya pada waktu lahir itu fully qualified, sudah sebagai Buddha, tidak perlu mengumpulkan, tidak perlu 6 tahun beliau bermeditasi menjalankan itu pun itu hanya karena ingin menunjukkan prosesnya begini nih, untuk mau jadi Buddha prosesnya begini. Makanya di Lalita Wistara begitu sudah memutarkan roda dharma, di sebelahnya juga sudah dihadiri dengan Crown Prince mahkota putra mahkota yang akan menggantikan beliau nanti. Lalu makanya Mak Maitreya pun tanya gitu, mengenai roda atau putar dan bagaimana sebetulnya putaran roda dharma ini. Nah, setelah udah memutar roda dharma begini, ini dikatakan di sini ceritanya agak lain sedikit, tapi kita kembali ke Nikaya, ya, ke Nikaya dari Anutara Nikaya yang menceritakan pada waktu itu setelah Buddha menerangkan mengenai Caturarya Satya ini, lima biku ini, Pancavakya ini, yang paling smart itu Kondanya namanya. Saat itu Kondanya bilang, I got it, ngerti. Oh, kenapa diterang? Ya seperti kita ngerti, gitu. Cuma mungkin kok lebih ngerti. Lalu
Pondanya, saya ngerti. Lalu satu persatu dari 5 biku ini akhirnya ngerti. Yang paling bodoh dari 5 biku ini butuh waktu yang lebih lama daripada pondanya. Yang paling bodoh ini butuh 5 hari untuk ngerti. Baru 5 hari kemudian yang terakhir ngerti. Setelah ngerti, lalu berarti pada saat itu dikatakan, karena dengan ada yang mengerti ini mulai terbentuknya sangga. Ada 6 sangga member saat itu. Jadi waktu itu untuk jadi sangga harus ngerti dulu baru ikut jadi sangga. Terus setelah semua ngerti, lalu Buddha ini menyusui dengan ajaran beliau yang kedua. Nah, ini bukan karena kebetulan, ternyata memang karena ajaran yang kedua ini sangat penting untuk justru mengerti lebih jelas, lebih gamblang mengerti mengenai Catur Arya Satya tadi. Ajaran kedua ini menerangkan tentang apa toh sebetulnya sebabnya, mengapa kok duka itu ada, meskipun di sana tapi intinya akhirnya ini seperti apa? Apa yang di belakang itu semua itu apa sih sebetulnya? Nah, ini di sutra yang kedua ini lalu Buddha menerangkan mengenai sutra ini namanya Anatta Lakkhana Sutta. I might need you to do that sih. Pemikirannya begini. Mungkin kalian juga sudah pernah jawab pertanyaan ini, tapi intinya kan begini. Kalau betul seperti yang kita pelajari sehari tadi atau kemarin juga, pernah nggak kita bangun lalu memutuskan seperti yang sekarang kita katakan, oke, saya ingin menderita hari ini. Mestinya nggak pernah. Mestinya kamu bangun selalu hanya ingin happy and you don't want suffer. Itu jelas orang bahwa pernyataan itu seperti jelas. Ternyata tidak cuma kalau bangun pagi. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada sesuatu yang kamu kerjakan dengan sengaja supaya kamu ini menderita? Tentunya jawabannya enggak ada. Tentunya jawabannya enggak ada. Mana bisa kita ini, mana mungkin memutuskan untuk berbuat sesuatu yang nanti hasilnya malah membuat penderitaanmu. Nggak mungkin kan? Misalnya ambil contoh Hendra pun waktu cari soto apapun hanya untuk happiness, makannya pun akhirnya yang kamu makan untuk happiness karena kamu anggap, bahkan dikatakan orang yang bunuh diri pun pemikirannya mikir bahwa dengan bunuh diri dia jadi lebih happy. It's a stupid thinking, tapi mikir ini ada satu yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Paling tidak saya kepinginnya tanya ke kalian, apakah kalau begitu berarti sepanjang hari apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, tujuannya karena kamu tahu itu akan membuat kamu happy dan nggak membuat kamu sakit. Apakah begitu? Ya. Berapa persen kira-kira? 100% ya? Apakah itu hanya hari-hari tertentu atau tiap hari? Nah,
tiap hari, tiap jam, tiap saat, 100% tindakanmu yang kamu katakan, yang kamu pikirkan, kamu katakan itu hanya karena kamu mikir itu membuat kamu bahagia. Misalnya seperti Raritan, garu-garu kuping pun karena kamu pikir ini bikin kamu bahagia, right? Karena gatal, ya. Jadi kamu garu-garu kuping pun karena kamu nganggap itu bahagia. Tidur pun ini, tidur pun yang nggak ada. Kita masih cari bantal berupa posisi karena kita menganggap dengan berupa posisi jadi bahagia. Ya. Nah, kalau kalian semua setuju ini sebetulnya agak mencengangkan. Kalau kamu 100% tiap hari yang kamu lakukan semua karena kamu nggak itu bahagia, kok masih sering gundah? Kok masih sering takut? Kok masih sering? Ini di mana salah? Di mana kelirunya? Nah, ini menurut kamu? Kenapa? Ya, kayaknya belum. Ya, misalnya belum pasti gitu. Kamu kejar lagi kan? Kamu dapat gitu, tapi tetap aja. Itu pun kan masih artinya kamu dapatkan itu ternyata bukan itu kan, ternyata masih kurang. Makanya kamu pilih dari sekian banyak yang kamu kerjakan, mungkin jawabannya ya karena ternyata itu masih belum memenuhi kehendakmu, makanya belum menjadi kamu bahagia. Apakah semua seperti itu? Misalnya kamu kepingin, misalnya Hendra kepingin makan nasi soto Medan, akhirnya kamu makan nasi soto Medan benar-benar. Atau gini, seandainya ini magic wand, ini magic gitu. Saya bisa kasih magic pada saat ini juga. Keinginanmu, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu pikirkan untuk membuat kamu bahagia, seketika ini juga saat ini terpenuhi semua. Ini juga pertanyaan hypothetical. Kira-kira apakah kamu bisa bahagia selamanya? What do you think? Hendaknya kenapa? Wah, akan timbul lagi keinginannya. Jadi, timbul keinginannya itu mengapa sih? Atau dua-dua, kamu kan sama-sama jawabannya. Akan timbul suhu jawab atau jawab tidak. Tapi saya bilang, ini seandainya nih, saat ini juga, keinginanmu, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu anggap membuat kamu bahagia, seketika ini juga terpenuhi semuanya. Secara magic ya. Tanyanya, apakah kamu bisa bahagia seterusnya? Suhu jawab, tidak. Hartono juga tidak ada. Menurut kalian gimana? Ya atau tidak? Bisa atau tidak? Semua kalian kepala, tapi nggak apa-apa deh. Hartono Suhu mewakili kalian. Saya kepingin tanya, mengapa kok tidak berarti bahagia? Suhu sudah masih jawaban tadi. Karena akan timbul keinginan baru. Saya akan kejar. Mengapa timbul keinginan baru? Karena tak ada yang dapat dipuaskan. Berarti dipenuhinya semua keinginan. Dipenuhinya semua yang kamu dambakan. Dipenuhinya apa yang kamu pikirkan saat ini yang akan membuat kamu bahagia, itu tidak menjamin kebahagiaan. Ini suatu fakta yang nomor satu, tidak membesarkan hati.
Padahal kita sudah mikir, kita mengapa ini soalnya semuanya ada, semuanya kamu awet muda, misalnya kamu badannya tetap atau apa ya kerja juga setiap 3 hari dapat tambahan gaji, apa whatever you want, apa kamu selalu semuanya dapat, tapi ternyata kok Yesus mengatakan karena gimana kata-kata Yesus, karena tak ada yang dapat dipuaskan. Jawabanmu apa? Karena tak ada yang dipuaskan. Kondisi dan itu jadi setelah itu Iya, ya kenapa? Nah, iya makanya saya tanya, dipenuhi nggak dipenuhi, tapi itu kenapa? Begitu. Mengatakan karena tidak ada yang bisa dipuaskan. Gitu. Kamu jawabnya? karena sama masih ada rasa sosok saya Ada sosial. Padahal kamu sebelum saya kasih apa saya tanya ini di dalam pikiran Hartono mestinya akan ada harapan bahwa pada suatu hari keinginanmu, kebutuhanmu, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu cari untuk jadi bahagia itu akan kamu dapatkan semua. Itu kan? Orang hidup kan itu yang ditujukan. Semoga pada suatu hari, pada suatu ketika, pada suatu keadaan, kamu semuanya pasti kalau itu terpenuhi semua, kamu akan happy, right? Kita mikirnya begitu atau begitu kan ya? Termasuk masa depan kita jaga, masa ini sekarang kita hati-hati. Semuanya set, apapun yang kita ini padahal itu yang kamu cari. Sekarang kalian jawab sendiri. Ini kalian setuju tuh dengan jawaban Su dan Hartono? Ada yang lain lagi yang menjawab? So, jadi ini saya ulangi ya. Kamu membuat statement setiap saat, setiap hari. Apa yang kamu lakukan 100% itu karena kamu pikir itu membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu sakit, termasuk garuk-garuk, termasuk tidur, termasuk makan, termasuk anything, right? 100%. Saya tanya, apakah 50%? Kamu bilang, 100%. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok nggak happy? Nah, kamu jawabnya, ya karena tidak puas dengan hidup ini. Lalu saya, oke, sekarang kalau kamu tidak puas, seandainya saya punya magic wand, saya bikin kamu puas benar saat ini. Apapun yang kamu tidak puas, apapun ketidakpuasanmu, apapun yang kamu pikir itu cari, terpenuhi semua. Ternyata itu pun kamu nggak yakin bahwa sesudah itu kamu tak akan bahagia terus-menerus. Bisa kan? Jadi artinya, pertama, yang gamblang dari jawabanmu ini, bahwa semuanya berarti apa? Cara berpikir yang begini berarti kamu anggap ternyata cara pandangmu sampai 20 menit yang lalu, yaitu cara hidupmu, yaitu mengejar suatu keadaan, mengejar suatu keberadaan, kamu kerja keras, kamu ikut retreat, kamu meditasi, kamu jadi orang baik, kamu apapun semuanya, itu karena kamu merasa bahwa pada suatu saat, pada suatu keadaan, kamu akan happy terus. Ini ternyata, kalau itu pun terkabul semua, ternyata kamu sendiri yang mengatakan, itu tidak mungkin bicara. Saya ulangi lagi ya. Oke, boleh.
Oke, please, I like that. Harusnya begini. Karena sifat dari hidup, karena karakteristik dari hidup itu sendiri memang tidak puas. Karakteristik dari hidup sendiri tidak puas. Maksudnya keinginan kita untuk bisa suatu hari bahagia terus itu ibunya sendiri pun Tidak mungkin. tidak mungkin. Nah, kalau begitu, ngapain kamu bisa pagi-pagi? Ngapain kamu cari klien lagi? Kita tutup toko aja. Logikanya. Kalau kamu sudah tahu, makanya saya tanya tadi, apakah 20 jam yang lalu, apakah bukankah tujuan hidupmu itu kamu akan berusaha sekeras mungkin, kamu usaha semua, mengumpulkan semua mungkin sehingga kalau itu kamu dapatkan, keadaannya itu ada semua, kamu akan bahagia selamanya. Apakah begitu? Yang jujur. Iya kan? Iya, Indra. Jadi secara sekilas kita yang sekarang kita yang awam pasti menjawabnya sekilas saya akan bahagia. Kita awam aja hari ini. Malam ini kita awam sendiri. Semua awam ini. Itu bila ditanya nanti kayak lagi minta mau ya kita berpikir kita Misalnya gini, maksud saya mungkin kurang jelas pertanyaan Indra gini. Saya tahu arahnya, cuman maksud saya gini. Motivasi kita untuk bangun pagi, motivasi kita kerja, motivasi kita selalu melingkupi ini, bukankah dalam hati kita menganggap bahwa pada suatu saat, pada suatu keadaan tertentu, pada suatu posisi yang segala sesuatu penuh, itu kita akan habis semua. Gitu. Iya. Awam semua ini kan. Iya kan. Pemikiranmu, kamu ngomong bahwa hidupmu ternyata seandainya bisa terpenuhi semuanya ini, kamu bilang enggak ada. Itu berarti, ya ini berarti. Dan tadi Hendra akhirnya bilang, iya kalau dipikir memang iya. Ini gini, saya minta pertanyaan kalian ya. Apakah kalian seperti itu mikirnya? Bahwa apapun yang kalian kerjakan sekarang, itu sebetulnya dengan harapan pada suatu ketika kamu akan totally happy kan? Kamu yakin bahwa apapun yang makanya kamu usahakan. Ya? Right. Nah, berarti nomor satu yang harus kita tahu, cara pandang begitu ini keliru. Dalam arti kata, pemikiran seperti ini yang sudah kamu setujui dan eksperimen dengan magic wand ini, ya, yang akhirnya kamu mengambil kesimpulan nggak mungkin karena kamu terlalu pandai untuk bisa ngomong itu, karena ternyata kamu sendiri nggak yakin ke kamunya sendiri bahwa akan ada suatu kondisi di mana semuanya ini bisa dipenuhi happy terus kan. Terus Hartono bilang berubah-ubah, suhu dikatakan tidak ada orang yang tidak ada yang bisa dipuaskan. So far so good, kamu ngikutin argumennya kan? Jadi argumennya ternyata cara kita berpikir bahwa tiap hari kita jungkir balik banting tulang itu hanya ingin mencapai, termasuk ingin merubah dunia, merubah negara, merubah semuanya itu supaya nanti semuanya happy semua. Itu ternyata won't work. Ini drastis, ini cukup drastis nih. Berarti kita sekarang harus cari kita have to understand. So lalu gimana? Apa ini sebetulnya yang kalau itu salah, itu nggak ada. Lalu kira-kira bagaimana? Ya, right? Nah, sekarang ini saya pelan-pelan, makanya harus interaktif.
Saya ingin feedback dari kalian. Saya baru ingat handuk saya yang sudah seperempat basah sekarang jadi 100% basah. Nih, mindfulness, right? Ngomongin mengenai kebahagiaan mati hidup malah mikirin handuk. Keterlaluan kan? Nih, contoh kalau mau mengatakan scatterbrain sama pilih, far away. Gak bisa. Nah, kembali lagi, sekarang kembali ke situ. Nah, kalau begitu, kemungkinannya apa nih? Apa yang harus kita lakukan kalau posisinya seperti itu? Kira-kira bagaimana sih? Iya, bebas ya. Nih. Boleh. Betul. Maksud saya juga begitu. Masuk surga. Iya. Maksud saya apa itu? Lah, padahal kamu bilang loh, ini loh sekarang nggak usah masuk surga nih. Sekarang ini sudah nggak usah tunggu masuk surga. Sekarang kalau misalnya saya dengan ini bisa memberi kondisi seperti surga, ya. Saya memang arahnya ke sana, cuman sopan santun saja saya pelan-pelan belajar. Tapi sebetulnya karena ini seakan-akan kita mengkritik pandangan tradisi lain, bukan. Tapi logikanya ini, makanya kita satu persatu saya ingin cover the ground gitu. Jadi apa? Memang kekaguman saya gitu. Yang saya maksudkan tadi itu juga seperti itu. Kamu kan pengen jadi masuk nirwana gitu misalnya. Atau ya nibbana, ya. Belum tentu. Ada umat Buddha yang lebih radikal, kepingin jadi Buddha. Lebih lagi, nibbana ini cuma mampir sementara, masih ada sisanya, masih ada alamatnya. Ini kan Buddha ini yang dikenal apradista, tidak beralamat. Ya, nibbana. Udahlah, misalnya tadi saya maksud itu, sebetulnya saya juga bisa ngomong, seandainya saat ini gini, kamu semua jadi Buddha. Saat ini. Kira-kira bisa bahagia enggak? Jangan jadi orang awam, jadi Buddha sekarang. Nah, yang suka kata tadi benar. Karena seperti kita, nibbana saja sudah happy kan? Ya sudah happy lagi. Apalagi Buddha yang namanya Sukamdata itu. Kalian pasti nggak ngerti kok seperti apa jadi Buddha itu, bahagianya seperti apa. Nanti kalau kita bacakan Vajradika lebih-lebih lagi. Apakah kalian mau mempunyai pasangan di mana telinganya panjang sampai menyentuh? Lidahnya kalau keluar bisa menutupi seluruh wajah. Jadi kalau kamu misalnya ada orang ngantuk, kalau biasanya dia pakai tangan begini, tapi ini pakai lidah. Oh. Ini Buddha. Ini saya ngomong ke 32 Maret. Tangannya ada selaputnya. Dikatakan ya untuk bagus-bagusnya dari sinar. Tapi sebetulnya ini kan seperti kaki bebek. Apa namanya? Film yang baru yang menang tahun yang lalu apa namanya? Water, bukan apa?
the story water atau apa, ini ada ya apa, go to web. Ya kalau misalnya kukunya jadi berwarna seperti copper, bisa ngerti kan? Oke, gitu. Ya. Bisa, oke. Lalu misalnya dikatakan kalau kamu begini dan berdiri itu posisinya ukurannya sama persis. Apa itu masih oke. Tapi sebetulnya apakah betul kamu mau kepalanya tumbuh di sini kampusnya siap? Mungkin kamu ya nggak mau loh jadi seperti itu. Atau kamu bayangkan Sukawati gitu. Ini bukan Sukawati yang di Bali ya. ini Sukawati benar gitu. Pernah kamu bayangkan Sukawati seperti apa yang kamu dambakan, kamu kepingin dilahirkan di sana? Mommy gitu. But is it true? Pertanyaannya ini kita kan nggak mikir nih, kita kan nggak pernah mikir. Makanya saya tadi ngomong cuman dengan bahasa halus saja, kepinginanmu apapun yang kondisi yang kamu lakukan, happy semua seketika itu terpenuhi. Jadi artinya kalau kamu pengen jadi Buddha, misalnya kamu jadi Buddha, would you be happy? Menurut buku, jawabannya harusnya yes. Karena apa? Karena Buddha itu lain dengan kita. Tapi jawabannya seperti yang betul. Kita sekarang ini tidak bisa membayangkan seperti apa Buddha, maupun juga kita ini tidak bisa tidak bisa berpikir, tidak bisa mengilustrasi bagaimana supaya kita ini bisa happy forever gitu. Makanya betul seperti itu, makanya jawabannya nggak mungkin kan. Makanya mungkinnya mana masuk surga nibbana tadi kan, masuk nibbana tadi. Makanya ceritanya kan ini dunia, di sini nggak mungkin mencapainya, makanya kita cabut nih nibbana somewhere di atas. Artinya kita meninggalkan ini one way to do that. Makanya kadang-kadang ada salah satu kata yang disebut apa, nibbana itu dikatakan nibbana yang bersisa waktu itu. Tapi ini agak teknis, jadi mungkin kita nggak perlu kita bicarakan agak detail. Cuma yang saya ingin teruskan ini begini. Oke, sekarang karena kita juga nggak tahu jadi Buddha itu seperti apa, ya. Tapi yang jelas sebetulnya kalau kita betul-betul jadi Buddha, ya, itu persoalan ini tidak akan menjadi persoalan. Kamu dikatakan seperti nama beliau pun menunjukkan bahwa itu sebetulnya namanya suka kata. Jadi ini bahkan nanti tugas saya ini dalam beberapa ini meyakinkan kalian bahwa it's worth it to become Buddha. Ini sangat worth it. Sangat pantas atau masuk akal sekali untuk mencapai kebudayaan, karena hanya nanti di situ itu kita betul-betul bisa yang kita sebut happy. Jadi ada dua persoalan. Pertama, kita nggak ngerti Buddha itu seperti apa. Kedua, definisinya happy-nya ini juga repot juga. Kita nggak ngerti yang definisi happy. Sekarang ngertinya definisi happy di sini. Sekarang kita hanya lapak-lapak. Kita mulai sedikit demi sedikit mulai ngerti mendefinisikan happy ini apa. Nah, happiness semalam kita dapatkan mengenai rasa yang tenang, yang gitu. Jadi semakin dalam. So that's one way to do that. Tapi saya sekarang mengikuti gini, ini satu hal mengatakan bahwa ini tidak betul. Tapi mungkin loh, sekarang coba kita analisa. Tadi yang saya katakan, karena tidak ada yang bisa dibuat puas, tidak ada yang bisa dibuat puas. Sekarang kalau saya tanya, ya ini mungkin juga pertanyaan aneh. Mari kita bersama-sama mencari. Pertanyaannya saya ganti sedikit, tapi temanya masih sama. Siapa toh yang ingin dijadikan happy tadi?
atau ini Salim nih ya, ada Hendra, ada Zulu, ada Fiona, siapa yang ingin kamu jadikan happy tadi? Jawabannya mestinya cepat sekali. Saya, aku, kan? Nah, buat coba sekarang saya dideskripsikan. Aku yang mana dan yang seperti apa? Akunya ini yang mana? Who am I? Dan tidak cuma who am I, tapi what am I? Akunya yang mana? Misalnya Erisa Smith. Coba kamu lihat. Aku yang namanya Erisa. Sebetulnya kamu bisa, saya minta tolong ditulis di papan apa sedikit, tolong apa nanti kita tinjau ya, kita sama-sama ya. Sekarang kita malam ini kepingin menemukan siapa yang kepingin dibikin hati ini. Tidak ya. Jawabanmu apa tadi Erisa? Aku itu siapa? Kamu ya siapa? Oh, aku yang mempunyai nama. Aku yang namanya Erisa. Apa? Aku yang namanya Erisa. Akunya ini padahal itu kamu nggak jawab. Sebab saya tanya akunya ini apa dan siapa. Tapi nggak apa-apa, berarti aku itu yang punya nama. Yang bernama Erisa. Yang bernama Erisa ini yang mana? Yang memiliki pemilik badan. Pikiran? Pemilik pikiran juga, yang memiliki badan dan pikiran ini, ya, pemilik badan dan pikiran. Apalagi kira-kira? Makanya kalau kamu lapar, kamu bilangnya perut saya lapar. Kamu memiliki perutmu, gitu ya. Iya kan? Loh, ini logikanya loh. Tapi ini boleh kok diganti. Kenapa? Oke, jadi pemilik badan pikiran. Apalagi? Kandidat untuk jadi aku ini yang mana lagi? Atau yang, kalau yang sedih, yang senang, siapa? Aku juga. Jadi artinya gimana? Apa? Aku yang merasa, gitu kan. Pikiran saya ini, kamu pikiranmu atau kamu, apakah Erisa itu sama dengan pikiranmu? Nah, ini sama dengan pikiran. Kamu boleh, jangan nurut omongan saya dong. Ini saya akan mengarahkan. Sama atau lain dengan pikiranmu? Sama dengan pikiran. Kalau dengan badanmu sama atau lain? Pemilik badan dan sama dengan badan lain dong. Pemilik badan itu kamu bisa kan? Kamu memiliki, misalnya pemilik mobil, kamu memiliki mobil, bisa kan? Artinya ada mobilnya, kamu yang memiliki mobilnya. Kamu memiliki badan ini. Nah, sekarang saya tanya, orangnya itu terpisah dengan badanmu atau jadi satu atau gimana? Gimana secara apa? Secara kasat mata menyatu dengan
Itu Erisa. Makanya kalau kamu bilang Erisa gatal, ya gatal itu Erisa bukan kulitnya kan? Apa? Ada yang rasa gatal atau hanya rasa gatal saja? Enggak. Atau gini dah. Gini. Ini juga suaranya jauh lebih kencang dari dentuman-dentuman apa yang kemarin sudah didengar. Saya usul. Besok kita akan mulai dengan pertanyaan ini untuk kalian semua. Coba kamu pikirkan yang kamu sebut aku, yang namanya Salim ini, atau yang namanya Salim ini, apa atau siapa? Let's just think it overnight. Atau kita lanjutkan sebentar dari sini. Kalian masih bisa dengar gitu. Saya kepingin, cuman saya kepingin kalian berpartisipasi loh. Jangan, yes. Aku ini sebenarnya gabungan dari pakai kata awam aja. Gabungan tubuh dan pikiran. Aku gabungan tubuh dan pikiran. Ini biasanya terusannya. Kalau begitu, aku ini tetap sama atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Nah, aku ini berubah-ubah nih. Misalnya kamu bikin paspor, pasportmu ini dibikin tahun yang lalu, kamunya sekarang lain dengan yang bikin paspor, atau sama? Kamu di interview, ya, Hilda di interview untuk cari kerjaan. Hilda diterima di bulan Juni. Di bulan Oktober kamu mulai kerja, itu Hilda yang sama atau Hilda yang lain? Kenapa? Bisa jadi Hilda berbeda, jadi isinya berbeda. Berbeda. Ada yang sama atau tidak? Ada yang sama juga. Tolong, yang berbeda dan ada yang sama juga. Enggak, ini enggak apa-apa. Apa kita ngomong begini? Yang sama contohnya bagaimana, Hilda? Apa? Fisik tetap. Wah, saya senang. Resepnya apa? Fisik bisa tetap terus itu. Tinggi badan, berat badan tetap, tinggi badan tetap. 5 tahun yang lalu? Kemarin? Kenapa? Nah, ini Hildanya rasanya sama. Enggak apa-apa. Kayaknya. Oh, katanya. Tak ada. Rata. Oke. Nah. Oke. Oh, yang punya pengalaman juga Hilda. Oke, ini yang punya pengalaman. Yang punya pengalaman. Enggak, maksud saya benar. Ini bukan mau kokokan. Misalnya nih, raganya semua ini Hilda kan. Waktu kamu rambut panjang sama rambut pendek, Hildanya masih utuh atau lebih kurang sedikit? Jadi Hildanya nggak termasuk rambutnya. Maksudnya kalau ini semuanya Hilda, kalau rambutnya kamu potong sedikit, Hildanya kepotong sedikit atau tidak? Kenapa enggak? Kalau ini sama dengan raganya.
Enggak, ini saya kepingin kalian mikir. Kalian mikir. Rambut nggak beda. Kuku. Ya, jadi berarti apa? No. Oke. Saya nggak mengarahkan. Kalian apa ngomong lagi? Oke. Jadi menurut Hilda, saya kira-kiranya apa? Ini bahkannya sama, tapi Hildanya berubah-ubah karena pengalamannya berubah-ubah. Tapi mengenai berat dan tinggi juga bisa berubah-ubah kan? Ya. Jadi Hilda 5 tahun yang lalu dan Hilda sekarang, ini saya baru tahu loh, orang tambah tua itu ukurannya berat. Saya barusan diukur, kaget saya turun 2 cm. Bisa. Tapi saya kira ukurannya yang sama. But it's true. Jadi lebih pendek ada. Makanya harus apa? Whole body stretching. Oke, tidak dipakai. Betul saya stretch. Saya bisa. So, siapa lagi yang mau ngomong apa yang mau coba? Akunya ini seperti apa? Misalnya, enggak, tapi saya masih intrigue mengenai kamu bilang beda tetap sama ini. Tapi kamu sendiri sudah ngomong loh, mungkin beda juga, ya kan? Jadi bisa beda juga. Lalu saya tanya misalnya nih, waktu Hilda umur 5 dan Hilda sekarang, yang beda apanya, yang sama apanya? Loh enggak, kok bisanya sama, kamu umur 5, yang jelas wajahmu mestinya lain, saya bayangkan. Nah, makanya saya bilang, beda atau sama, yang sama mananya, yang beda mananya gitu. Beda misalnya penampilan gitu maksudnya gitu. Ya, kalau lihat foto kamu umur 5 banding sekarang, oke, mungkin kamu pikirkan merasa dulu. Tadi kalian makan sate, right? Yang merasakan sate siapa? Saya. Atau gimana? Atau mulutmu? Atau what is it? Yang merasakan sate tadi siapa? Hah? Lidah. Apa benar lidah? Apa? Enggak. Jadi siapa sesosok yang tadi bilang enak gitu bisa? Ini loh yang kita ini kan anak aja. Padahal tiap hari kita bersikukuh yang paling penting akunya. Aku kepingin happy. Aku kepingin itu. Aku harus gini. Aku terus. Ini padahal kalau kita tanya sebetulnya seperti apa? Oke. Ini misalnya kalau diperbolehkan saya simpulkan gini misalnya apa dari yang kalian omongkan macam-macam ini benar sekali, yang kamu rasakan benar sekali, dan ternyata juga tidak begitu mudah mengidentifikasi yang namanya aku ini, padahal tiap saat yang diurus aku ini. Nah, persoalannya tadi masih ingatkan, kenapa kok seandainya ini semua dipenuhi, nah, semua dipenuhi, ini keinginan apa, kenapa kok masih tetap kita nggak yakin bahwa kita akan bisa bahagia terus? Nah, sekarang kesimpulannya mungkin barangnya yang membuat bahagia itu yang nggak cocok, yang nggak ada. Tapi makanya lalu saya bilang, seandainya ada magic, semua barang itu cocok persis seperti yang kamu inginkan, yang kamu pikirkan, yang akan membuat kamu bahagia. Seandainya seketika ini juga kamu masuk surga atau masuk nibbana, masuk apa? Would you be happy? Ini kadang-kadang nggak dipertanyakan, tapi
ini ternyata, thank you ya. Ini kalau kita baca di sini ya, ini memang semakin ya tadi kalau dicari apa, kalau kamu dicari semakin bingung sebetulnya aku ini apa. Jadi misalnya tadi ya, yang pertama misalnya aku yang terpisah, yang kontrol, right? Tadi istilahnya saya bisa apa, kontrol, yang bisa apa, memiliki, the owner, yang bisa, aku yang memiliki, aku yang mengkontrol sesuatu yang terpisah. Pertama-tamanya gini dah, aku ini terpisah atau jadi satu dengan badan dan pikiran. Mungkin pertanyaan pertamanya, mungkin yang jelas dari semua yang diomongkan itu, ini mungkin itu pun juga belum jelas. Jelasnya bagaimana? Enaknya bagaimana ini? Aku ini terpisah dari badan dan pikiran, ataukah aku ini satu dengan badan dan pikiran? Kalau menurut Hilda tadi, rasa-rasa kamu bilang jadi satu. Jadi aku ini sama dengan badan dan pikiran. Nah kalau kamu ini nanti punya apa, kesukarannya sendiri-sendiri. Kalau memangnya yang aku ini sama dengan badan dan pikiran, dan ini akan berubah-ubah terus, berarti misalnya badan ini, makanya kalau dipikir itu juga nggak apa, bukannya nggak masuk akal ya, tapi mungkin juga not quite right. Kalau memangnya ini sama, makanya saya tanya gitu, misalnya badannya berubah, ya, badannya berubah, apakah yang namanya akunya, orangnya ini berubah? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu sebetulnya yang mulai akan dilihat kalau memang Hilda mengatakan akunya itu ada di dalam badan dan pikiran ini, mestinya kalau dicari, mestinya akan bisa kita temukan. Nah, kita akan pasti, kita mestinya tahu yang mana yang bisa disebut aku itu. Pada waktu kamu, apakah pada waktu kepingin, lalu akunya ini yang kepingin, ataukah pada waktu kamu happy, lalu kamu akunya ini yang happy, yang ini kan menjadikan itu kata pendarat jadi tokoh, atau what is it, ada sesuatu, atau ini bentuknya seperti apa? Karena lalu kita sedikit lihat ini adalah petikan dari apa Anatala juga. Ini tentunya penting sekali karena ini adalah apa ajaran Buddha yang kedua sesudah mengajar mengenai diputarkannya roda dhamma. This is all the second. Dulu ini sutranya agak panjang formulanya, tapi intinya pada waktu itu kita punya sutranya yang lengkap. Mungkin apa full sutra aja, jadi kalian bisa. Sebentar, ini artinya wah saya senang kalian bacamu, senang sekali bahwa that's good. Artinya begini, kalau memang wujud ini tadi yang dikatakan kalau memang badan ini atau wujud ini adalah saya, mestinya karena ini saya kan, mestinya saya bisa kontrol. Saya bilang wujud ini memanjang, lalu bisa memanjang, atau wujud ini melebar, bisa melebar, atau wujud ini. Tadi pagi waktu kita moving meditation semua full stretch, itu pun kita kepingin menyentuh lantai nggak bisa kan ya. Untuk beberapa dari kita yang nggak bisa, banyak yang bisa. Itu berarti lalu di sini keterangannya kalau itu memang betul-betul itu saya, wujud itu saya,
berarti saya bisa komando nih. Kamu harus begini. Bisa demikian atau demikian. Oke, please continue. Sensasi bedanya itu bukan saya. Nah, ini nanti terusannya yang tadi ada lima skandal. Jadi mulai dengan rupa, wujud, wedana yang namanya sensasi itu rasa senang atau rasa tidak senang. Terus itu lalu dikatakan sama juga. Jadi ternyata yang namanya feeling atau sensasi atau wedana itu, apakah gini? Kalau kita merasa senang, apakah rasa senang itu saya? Pertanyaannya seperti ini. Saya atau bukan? Jelas bukan. Sebab rasa-rasanya rupanya saya yang merasa senang. Masih ada lagi. Jadi rasa senang sendiri itu bukan kamu kan? Sebab ini nantinya ini makanya sebetulnya melompat begini juga kurang. Sebetulnya saya kepingin menerangkan juga di Buddha Dharma itu nanti diterangkan mulanya dengan yang ada itu seperti apa gitu. Lalu diterangkan salah satu cara menerangkan yang ada itu diterangkan dengan yang namanya Pancaskanda. Kalian tahu kan Pancaskanda? Apa? Are you aware? Ada yang nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar. Pancaskanda belum pernah lihat. Sebentar, saya menerangkan ini sebentar. Gini. Intinya tadi seperti yang kita tanyakan, yang namanya aku ini yang bisa untuk mendefinisikan saya ini seperti apa? Ternyata yang bisa kita definisikan ini misalnya ada yang namanya, nah dari segi teknis memang lebih teknikal, tapi cara kasarnya begini, ini ada badan, kemudian ada perasaan, right? Ini makanya badan ini yang namanya yang lalu daripada disebut badan disebut wujud. Di dalam pengertian Buddha Dharma yang namanya wujud ini tidak cuma badan saja, tapi juga beserta saat ini apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita pegang, apa yang kita bisa rasakan, dan apa yang bisa kita cium. Itu disebut wujud. Mengapa? Karena kalau kita pikir ini yang kita sebut badan pun, itu kalau kita tanya, coba tolong dideskripsikan badan itu apa. Itu kita hanya bisa menerangkannya ini hanya dari segi cara kita mengalami badan itu. Yaitu bisa kelihatan, bisa kita raba, ada rasanya, bisa kita telan, dan mungkin ada kalau ada suara bisa kita dengar dan sebagainya. Loh kok lucu? Badannya jelas ini. Loh, ya, buat kita, kamu bilang ini jelas. Tapi kalau kita suruh nerangkan, kamu tidak bisa lepas dari nerangkan 5 hal tadi. Yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu raba, yang kamu cium, dan yang kamu dengar. Ini 5. Dan cium, cium, perasaan, penglihatan, pendengaran, pembawaan, dan ciuman. Kamu tidak bisa lepas menerangkan mengenai badan kamu dari itu. Ini kamu boleh bilang ini tangan. Itu pun juga kamu bilang tangan. Ini hanya kamu bayangkan sebagai tangan, tapi nyatanya tangan ini yang mana? Yang bisa kamu lihat sebagai ini, yang bisa kamu raba itu. Begitu maksudnya. Satu. Lalu di samping itu makanya tadi pagi kita terangkan yang namanya eksternal, yang dari luar, termasuk badan, apa yang kamu lihat, kamu dengar dan sebagainya. Oke, dari panca indera. Kemudian ada yang namanya pikir atau mental activity. Mental activity. Nah, mental activity ini bisa dibagi-bagi menjadi bermacam-macam. Misalnya, yang jelas ada suatu mental activity yang misalnya rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Ini yang disebut sensasi ini. Apa artinya? Kita ini dalam mental activity ini kadang-kadang rasa senang, ada itu mental activity juga kan. Terus juga
Kebiasaan kita untuk membeda-bedakan. Misal saya tahu, ini pen, ini meja, itu Purwo, ini Andrew, ini lantai. Ini. Kebiasaan kita untuk melihat apa di dalam Buddha Dharma ini didefinisikan nimitta grahana. Apa picking up karakteristik. Kamu bisa tunjuk itu ini, itu ini. Kebiasaan kita untuk membeda-bedakan. Sebetulnya sangat sophisticated. Itu disebut sanya. Rupa, wujud tadi. Kemudian yang pertama Vedana, yaitu rasa tadi, senang, gak senang. Yang ketiga yang namanya sanya tadi, kebiasaan kamu untuk membeda-bedakan. Kan? Kemudian yang terakhir dulu yang namanya wijnana. Tadi kamu sudah mulai bicara wijnana. Wijnana itu kebiasaanmu untuk mendengar. Fakulti kebiasaanmu untuk dengar. Yang tadi yang namanya wujud itu suara, rapaan, penampilan dan sebagainya. Yang wijnana ini sebenarnya kebiasaanmu untuk tahu, kebiasaanmu untuk ngerti, untuk dengar, kebiasaanmu untuk merasa dan sebagainya. Karena itu juga sebagian dari dari mental activity. Makanya waktu diterangkan kalau kamu makan sate, saat itu kamu bisa lihat ada penglihatan, kamu bisa rasakan, kamu bisa ada. Makanya dengan untuk mendefinisikan sate itu adalah ini dan kumpulan itu kita sebut sate. Makanya ini di sini cara mendefinisinya begini. Terus tadi udah 4, ini yang namanya wijnana ini. Kita nanti akan bicarakan lagi wijnana secara detail. Lalu sisanya ini emosi-emosi kita. Marah, senang, konsep-konsep kita, negara Indonesia, bulan Januari, all this thing, conceptualization, ide, keinginan, emosi, semua digolongkan di sini. Ini lalu disebut sakar atau yang mengkondisikan apapun yang kamu alami. Jadi 5 tadi. Nah, 5 tadi ini mewakili sebetulnya keberadaan kita ini di sini atau semua pengalaman kita ini bisa diterangkan dari 5 bagian ini. Nah, dari 5 bagian ini. Ini yang disebut panca skanda, 5 skanda. Skanda ini tumpukan-tumpukan. Ini hanya one way, salah satu cara di Buddha menerangkan mengenai pembagian, mengenai pengalaman-pengalaman yang ada ini dibagi jadi 5 macam ini. Tapi ini nanti lebih jelimet lagi. Besok kita akan lihat bagaimana kita nanti pilah-pilah ini lagi. Kita akan lihat, nanti kita bisa tahu akan ada lebih dari. Tapi untuk ini jadi kira-kira jadi bro bisa ngerti itu yang disebut Vedana. Itu urut-urutannya nanti mulai dengan rupa, Vedana, sanya, sangkara, dan wijnana. Satu-satu ini rangat jadi berarti pada dasarnya yang ditanya di sini, apakah yang namanya Salim ini sama dengan yang dialami oleh Salim? Ini loh yang mau ditanyakan keberkahan pertama ini. Jadi tadi Hilda ngomongkan, kamu yang namanya Hilda ini nggak apa-apa. Nanti kita juga nggak usah harus setuju kok yang dia ngomong di sini. Cuman nanti setelah dijabarkan, menurut saya luar biasa sekali detailnya. Dan memang kalau dicari nanti yang tujuannya nanti ini. Kemudian kami di sini. Ini kalau kamu cari benar-benar sosok yang namanya Salim, ini tidak ada seperti yang kamu bayangkan. Tidak ada sosok yang terpisah, yang ada, yang memiliki itu. Makanya tadi saya ngomong, meskipun dari saya ngomong itu kalau kamu lihat betul-betul, itu nggak ada yang namanya bisa seperti itu. Lalu yang ada apa? Baik, marilah kita sama-sama. Nanti semakin pelan-pelan kita akan bisa tahu sebetulnya yang ada seperti apa. Dan ini nanti tujuannya
salah satu tujuannya itu untuk menanyakan supaya untuk mengatasi duka tadi. Yang namanya moha atau yang namanya kebingungan, yang namanya salah pengertian itu adalah salah mengerti ini. Jadi rupa-rupanya tiap hari 24 jam sehari, tiap saat 100% kita berbuat perbuatan kita, perkataan kita, dan apa yang kita pikirkan itu hanya untuk bikin happy. Jawabannya, mengapa kok kita masih gundah? Itu karena menurut Buddha Dhamma. Sekarang jawabannya di sini, itu karena alamatnya salah. Yang ingin kamu buat happy itu tidak ada seperti itu. Kita bayangkan ada Hilda, ada Salim yang seperti itu, yang nanti akan hanya bisa happy seperti itu. Ternyata it's not there. Lalu yang ada apa? Nah ini nanti itu yang akan kita jawab. Tapi mungkin itu kita lanjutkan besok. Tapi malam ini tolong dibacakan. Saya untuk menerangkan aja di sini. Oke. Anicca ini juga satu konsep atau anitya. Nitya ini sesuatu yang karena terus menerus ada, jadi bisa kamu andalkan. Misalnya ya, pengertiannya begini, sesuatu itu istilahnya abadi. Nitya ini abadi, karena yang namanya anitya atau anicca. Nitya ini bahasa Sanskertanya, bahasa Palinya nicca. Nicca ini abadi, anicca itu tidak abadi. Tidak abadi itu artinya begini, misalnya ya, kata-kata dalam bahasa Sanskerta, kalimat misalnya, sekarang saya akan bisa menyelesaikan kuliah saya karena beasiswa saya ini sudah di-approve, makanya dengan demikian pembayaran di situ itu nicca akan ada, akan terus-menerus ada, dibayar oleh beasiswa saya. Pengertiannya semacam itu, terus-menerus ada, makanya kamu bisa count on that. Kita bisa, kamu andalkan, karena ini akan terus-menerus ada. Ya, nah, yang namanya anicca itu mungkin begini, karena ada kecelakaan di misalnya di kilang minyak yang di sana, makanya supply Pertamax untuk di daerah Boyolali akan terganggu. Itu dikatakan, kalau pakai bahasa Sanskerta dikatakan supply itu anicca, karena bisa datang, bisa enggak, makanya tidak bisa kamu andalkan karena ada kerusakan di sini. Konotasinya seperti itu. Tapi lalu diartikan di sini bahwa segala sesuatu itu bisa tetap ada atau enggak sih? Apakah itu bisa diandalkan? Konotasi seperti ini. Makanya artinya di sini nicca dan anicca ini seperti ini. Nah, yang duka tadi sudah kita bicarakan kan. Jadi ada 3 seperti kualifikasi. Artinya wujud ini yang selalu berubah-ubah, ya, yang tidak bisa kita kontrol. Pertanyaan pertama, apakah ini wujud ini itu milik saya? Tadi misalnya waktu pertama kali Elisa ngomongkan, kita kan sering ngomong ya, katakan perut saya lapar, kepala saya pusing. Seakan-akan ada sesosok yang memiliki perut ini, ada yang memiliki badan ini, bahkan ada yang memiliki yang namanya Salim ini. Maka dikatakan, kalau begitu apakah ini dikatakan ini, apakah ini milik saya yang namanya wujud ini, apakah ini wujud ini Salim, apakah ini yang wujud ini milik saya? Jadi ada orangnya, lalu si Salim ini memiliki wujud ini. Kalau memang sifatnya anicca dan ini, makanya itu yang namanya ini milik saya. Kemudian yang namanya saya ini gini, kita sering kan selalu mengatakan
saya ini orang yang begini, jadi dalam ini saya ini sebagai objek. Saya sebagai subjek. Sekarang saya ngomong di sini, saya ngomong dari saya selalu merasa sayanya di sini, saya ngomongnya ke saya. Kalau Andrew ngomong ke saya, kamu pasti mikir kamu ngomongnya dari situ. Makanya kadang-kadang disebut ini kalau ada koordinat 000-nya, koordinat kanan X, Y, Z-nya itu mulainya dari kamu. Jadi apa-apa selalu jadi saya. Saya ini begini, saya mau makan, saya saya laki-laki, saya orang Indonesia, saya arsitek, saya teman Purwo, saya ini jadi saya sebagai subjek. Ini dikatakan, apakah wujud itu seperti itu? Memunculan saya sebagai subjek itu. Kemudian ini diri saya, itu saya sebagai cerita. Tadi waktu saya tanya ke Hilda, misalnya waktu Hilda umur 5 tahun, tentunya beda. Karena pada 5 tahun, waktu saya ngomong ke Guido, saya tanya, Ibu Guido, Irma itu bisa cerita bahwa Guido itu pada umur 5 begini-begini, Guido pada umur begini. Tapi ternyata tidak cuma Ibu Guido. Guido sering sekali cerita seperti itu. Dulu 15 tahun yang lalu, waktu kita ketemu pertama kali begini, waktu itu saya gini-gini, saat itu Guido hanya jadi tokoh dalam cerita tentang Guido, tidak lagi kamu jadi subjeknya, tapi kamu jadi objek cerita. Ini loh yang dimaksudkan, ini diri saya. Nanti ada, tapi lebih baik enggak malam ini, tapi nanti ada istilah-istilahnya dan nanti akan diperjelas lagi waktu kita membicarakan fase jadika. Right? Ini salah kamu loh. Tadi saya sudah tanya kamu mau tidur apa mau terus, kamu bilang terus. Oke, tolong diteruskan. Ini artinya 3 hal tadi, itu artinya itu tadi. Oke. Jadi intinya sutra ini tadi kalau kalian, tapi karena kalian membacanya di Lalita Vistara, nggak ada semacam itu ya. Tapi kalau kamu bacanya di Dhamma Cakkappavattana sudah selesai waktu diterangkan mengenai liputannya roda dharma ini 12 aspek, lalu mengatakan di bawahnya ditulis ketika itu juga ada 6 anggota sangha, ada 6 biku, karena 5 sekarang menjadi murid beliau, menjadi 6, lalu menjadi sangha. Beberapa hari kemudian beliau menerangkan sutra ini. Begitu sutra ini selesai, begitu semua mengerti, lalu dikatakan ada 6 arhat. Karena hanya dengan mengerti ini, kita nanti akan bisa menanggulangi klesha. Bisa menanggulangi, karena kita tepat jawaban tadi loh. Ini kan begini kan, klesha itu muncul karena kamu frustrasi. Ini kok ya nggak bisa, ini nggak bisa, makanya kamu tolak begini. Jadi intinya pertanyaan tadi, seandainya kamu yang sudah 100% tiap hari, tiap saat berbuat sesuatu hanya ingin bahagia, kok belum bisa dapat bahagia, makanya dengan demikian kamu timbul kemarahan, timbul penolakan, timbul begini aja. Yang kamu salahkan tetap luarnya, dan yang kamu salahkan bukan kamu, kita, termasuk saya nih. Yang kita selalu blame, selalu mungkin ini nggak cocok, ganti ini kok nggak cocok, ini nggak cuma ganti tapi tambah ini atau tambah itu. Uang kalau segini belum juga, makanya saya nggak happy karena saya butuhnya lebih banyak, uangnya ditambah. Atau kalau kamu punya keadaan ini, kalau saya dipromosi nanti saya happy, kamu dipromosi nih, akhirnya juga tetap sama, kamu tetap nggak happy. Ternyata, right? Jadi ternyata apapun yang kamu dapatkan selalu bukan itu. Tapi kita ini begitu
terpukau hanya yang diurus yang di luar ini. Mengatakan bahwa yang di luar ini kurang terus, tidak tepat terus, makanya kita gundah terus. Padahal kita lupa bahwa ada kemungkinan justru yang dibuat happy ini loh yang keliru. Maka Buddha lalu disusuli dengan kata-kata. Lalu Buddha mengatakan, ini yang membuat kamu nggak happy itu karena yang kamu pikir yang ingin kamu buat happy itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi yang namanya Salim yang selalu bikin happy, makanya Salim itu nggak pernah bisa happy. Seperti apa tadi yang Hartono katakan, karena orang itu sifatnya berubah-ubah. Bukan, karena Hartononya berubah-ubah, sosok Hartononya berubah-ubah terus. Tadi Hilda yang katakan yang sama itu mungkin hanya namanya, tapi Hildanya sendiri, Purwanya sendiri, Erisa sendiri, aduh, itu berubah-ubah terus. Jadi bagaimana kamu bisa bikin happy di mana ininya berubah-ubah terus? Satu. Tapi nyatanya nanti semakin kamu lihat sebetulnya, misalnya tadi makan, ini saya hanya dengan pertanyaan, kalian nggak usah jawab, sambil tidur sambil dipikir. Tadi kamu merasakan sate, right? Aklamasinya enak kan? Right? Sate ini enak. Ada bedanya enggak ya? Seandainya saya ngomong Salim merasa sate ini enak, atau ada rasa sate enak. Saya ulangi pertanyaan ini. Saya ulangi pertanyaan. Ada bedanya enggak sih? Ada bedanya enggak sih? Misalnya apa? Andrew, misalnya merasa Andrew, kamu merasakan enaknya sate. Enaknya sate. Atau hanya ada enaknya sate. Rasa enaknya sate. Enggak. Kamu pertamanya ada tokohnya dulu. Andrew merasa enaknya sate, dan yang kedua ada rasa enaknya sate tanpa sosoknya. Ini beda atau sama? Nggak usah kamu jawab, kamu pikirkan coba. Sebab nanti yang ketiga ini statement saya, apakah diperlukan harus ada Andrew-nya untuk kamu bisa merasakan sate ini? Ini nggak usah kamu jawab sekarang. This is the question for tomorrow. Apakah dalam hidup kita ini yang namanya Salim, yang namanya Hilda, ini diperlukan untuk bisa merasakan seperti itu? Ini soalannya atau pertanyaannya. Kamu merasa happy gitu ya? Rasa senang sekali. Apakah dibutuhkan yang namanya Erisa, mengatakan Pak Erisa yang merasa happy, atau hanya ada rasa happy? Beda atau sama? Ini kamu pikirkan.